Belum lama ini Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas kembali mengeluarkan aturan penggunaan pengeras suara luar yang ada di masjid. Namun aturan tersebut bersifat imbauan dengan tujuan menjaga kerukunan umat beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah masjid di Kota Bandung telah melakukan penyesuaian terkait penggunaan pengeras suara di luar. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2024 tentang panduan ibadah selama Ramadan 2024. Dalam edaran tersebut memuat aturan penggunaan pengeras suara untuk kegiatan syiar Ramadan. Aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola selama Ramadan mengacu surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menanggapi surat edaran tersebut, Masjid Al-Karomah yang terletak di Jalan Salendro, Kota Bandung sejak beberapa tahun terakhir tidak lagi menggunakan pengeras suara luar kecuali azan. Menurut pengurus DKM Masjid Al-Karomah, adanya surat edaran ini semakin memperkuat pihaknya untuk menggunakan pengeras suara dalam untuk kegiatan seperti kajian, tarhib, dan yang lainnya. Alhamdulillah untuk di Al-Karomah ya, sebelum keluarnya edaran tahun 2022 ataupun diperkuat lagi dengan edaran pernyataan Menteri Agama yang kemarin di Al-Karomah, sebenarnya untuk pengeras suara kita untuk kegiatan masjid itu yang digunakan adalah ketika azan kita hanya menggunakan corong aja, toa. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya baik itu pengajian-pengajian atau kegiatan-kegiatan lainnya kita hanya menggunakan speaker di dalam saja. Di Al-Karomah alhamdulillah untuk tahun sekarang di kegiatan Ramadan 1445 Hijriah ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berhubungannya dengan berhubungan dengan penggunaan sound masjid. Nah, semuanya kita gunakan sound itu hanya bagian dalam saja, tidak menggunakan sound luar. Kalaupun misalkan digunakan hanya sebatas untuk satu adzan, kemudian kedua untuk mungkin berita tentang kematian atau misalkan mempersilakan jamaah ketika ustadz misalkan sudah ada di masjid, itu saja, tidak ada hal-hal yang lainnya. Sementara Masjid Miftahul Hidayah yang berada di Jalan Mangga, Kota Bandung di bulan Ramadan ini menggunakan pengeras suara luar pada saat sholat tarawih. Menurut pengurus DKM Masjid Miftahul Hidayah, penggunaan pengeras suara luar saat sholat tarawih untuk syiar Islam agar tidak sunyi. Namun demikian dengan volume yang hanya bisa didengar di sekitar area masjid. Pihak DKM tidak mempermasalahkan adanya surat edaran dari Menteri Agama selama tujuannya baik. Walaupun tidak dihimbau seperti itu, Masjid Al-Hidayah sudah mempunyai toleransi kepada warga, karena warga kita adalah semua non-muslim. Jadi jauh sebelumnya pun juga udah mewanti-wanti bahwa di sini pengeras harus memakainya pun harus yang benar-benar sesuai dengan aturan-aturan agama. Dan di samping itu memang kalau untuk khutbah Jumatan memang keras, dan selama sebulan ini memang DKM menyarankan untuk memakai pengeras sampai di atas, tapi itu pun volumenya kecil sekali. Masih adanya masjid-masjid yang menggunakan pengeras suara luar diakui sejumlah warga sah-sah saja. Terlebih Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim. Selama pengeras suara luar digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebetulnya kita lihat filosofinya ya. Satu sisi memang agama khususnya Islam itu syiar dakwah itu juga ada. Tapi sisi lain juga kita menjaga keharmonisan warga. Ya, jadi dua sisi itu harus dilakukan secara seimbang, secara bijaksana begitu. Tidak setuju ya, karena Indonesia ini kan mayoritas muslim dan muslim di Indonesia itu sangat sosialnya tinggi terhadap agama yang lain gitu. Jadi menurut saya wajar-wajar aja seperti yang dulu-dulu disiarkan, diadankan, artinya adan berkumandang, mengaji, saya sah-sah saja. Ya kita harus saling memahami saja. Toh tidak setiap saat ini pengeras suara di masjid itu digunakan, kan enggak. Saya pikir tinggal masalah aplikasinya aja yang di lapangan yang sesuai dengan waktu dan tempat serta event yang pas, itu aja. Kepala Kanwil Kemenak Jabar menyatakan surat edaran dari Menteri Agama bersifat imbauan dengan tujuan menjaga kerukunan umat beragama. Penggunaan pengeras suara luar di masjid atau musola boleh dilakukan asal sesuai kesepakatan dengan warga dan tidak mengganggu sesama.
Sosialisasi mengenai aturan ini pun sudah dilakukan kepada para pengurus masjid dan musola. Bukan melarang, sama sekali tidak melarang, hanya mengatur bagaimana cara menggunakan pengeras suara keluar pada saat apa dan di dalam pada saat apa. Terus disabelnya juga diatur kan gitu supaya tidak menimbulkan kebisingan. Sama sekali Menteri Agama tidak melarang menggunakan pengeras suara untuk syiar, ya. Tidak, tapi mengatur penggunaan pengeras suara. Gitu. Ya, gitu, betul. Di tengah keberagaman. Terkait dengan aturan penggunaan pengeras suara luar, Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Bandung tidak kaget dengan surat edaran yang dibuat Kementerian Agama. Sebab secara kelembagaan, DMI Kota Bandung sebelumnya telah melaksanakan hal serupa terhadap lebih kurang 4.200 masjid di Kota Bandung. DMI Kota Bandung tak melarang penggunaan pengeras suara luar, terlebih jika jarak antar masjid cukup jauh. Di Dewan Masjid Indonesia sendiri, Pak JK sebagai pimpinan DMI Pusat sudah mengarahkan bahwa diharapkan pengelolaan pengeras suara di setiap masjid sesyahdu mungkin, jangan saling bersaut-sautan, jangan saling mengganggu, karena jika terlalu memaksakan speaker yang terlalu keras atau apa, kadang keluarnya itu malah jadi tidak jelas lagi gitu loh. Jadi kalaupun ada keputusan Kementerian Agama terkait dengan pengaturan penggunaan pengeras suara, insya Allah DMI Kota Bandung terutama tidak akan terlalu kaget lagi, karena kalau ditanya ke masjid-masjid juga di lapangan, insya Allah mereka sudah melaksanakan hal itu gitu. Ade menambahkan selama ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah, terutama dalam urusan kemasjidan, termasuk menyampaikan pengumuman atau edaran yang sudah dibuat Kementerian Agama ataupun DMI Pusat ke tingkat kecamatan dan masjid-masjid di Kota Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.